Daya tarik Pulau Jawa tak pernah ada habisnya. Tiap jengkal selalu menyajikan cerita istimewa. Nepal Van Java menjadi julukan dari tujuan saya di Magetan, Jawa Timur. Bukit Sekudi merupakan dataran tinggi untuk menyaksikan panorama Wonomulyo yang sangat memukau. Dari sinilah muncul julukan Nepal Van Java. Wow, inilah dia Bukit Sekudi, di mana saya bisa melihat pemandangan dusun Wonomulyo yang disebut sebagai Nepal Van Java. Karena kelihatannya dari atas itu tuh seperti berada di Nepal. Cantik banget dari sini. Masih di kawasan Wonomulyo, kali ini saya akan ke salah satu bukit yang terkenal banget. Namanya adalah Jobolarangan. Ketinggiannya bisa mencapai 2.300 mdpl. Untuk menuju puncak Jobolarangan, membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam via dusun Wonomulyo. Saya melewati perkebunan warga dengan udara dingin yang menusuk tulang. Bapak, mau nanam apa ini, Pak? Koncang, Mbak. Koncang? Iya. Sama kayak ini? Iya. Oh, daun bawang. Koncang nu. Koncang. Bukan bawang. Oh, beda. Jalan setapak dengan kondisi menanjak ini merupakan pos pertama untuk memasuki jalur Jobolarangan. Setelah 1 jam 40 menit trekking, akhirnya saya tiba di pos 2. Akhirnya sampai di pos kedua. Setelah tadi pos pertama di area perkebunan dan masih ada satu pos lagi yang harus saya lewati. Ini hampir setengah jalan. Memasuki jalur pos 2, akses perjalanan merupakan tanah basah dengan kondisi hutan yang lebat. Dari semua jalur ini yang paling sulit karena jalarannya tanah licin, terus juga terjal sekali ini ketinggiannya. Tapi pemandangan hutannya dan juga udaranya sejuk sekali. Suasana trekking yang saya tempuh langsung berubah ketika sampai di rimbunnya hutan tropis. Tempat ini dikenal dengan hutan lumut. Memiliki luas lebih dari 2 hektar, hutan lumut menjadi salah satu jalur trekking favorit saya. Setelah melewati jalanan yang ekstrim, saya disambut dengan pemandangan cantik dari hutan lumut. Disebut hutan lumut karena pepohonan di sini diselimuti lumut yang tebal seperti ini. Dan tempat ini juga menjadi spot favorit para wisatawan nih. Biasanya suka foto-foto di sini. Pendakian menuju Jobolarangan dari hutan lumut hanya sekitar 1 jam lagi. Sedikit lagi sudah mau sampai puncak dan kabutnya turun sekarang. Semakin dingin nih, semakin ke atas. Berada di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut, sajian pemandangan Bukit Jobolarangan memang sangat istimewa. Akhirnya, ini udah banyak teman-teman yang tadi mendaki bareng saya nih. Halo Mas, Mbak. Capek ya? Saya gabung. Akhirnya saya bisa duduk, bisa istirahat dan juga menikmati suasana udara yang ada di sini. Menapakkan kaki di puncak Jobolarangan cukup membuat saya puas. Keheningan alam yang membuat saya merasa damai. Wah, ini sudah mulai dingin sekali. Saatnya saya melanjutkan perjalanan saya lagi. Yuk! Petualangan saya lanjutkan, mengeksplor air terjun yang tidak jauh dari Bukit Jobolarangan. Air terjunnya ternyata tidak setinggi yang saya lihat dari atas.
Ini sekitar 20-an meter sepertinya dan juga debitnya tidak terlalu deras. Tapi seru nih kalau main-main di situ. Debit air terjun Tirtosari tidak begitu besar, namun kesegaran airnya membuat saya tidak sabar untuk merasakan sensasinya. Airnya dingin, sedingin air es karena memang ini masih berada di Wonomulyo, dataran tinggi, jadi dingin banget. Ini adalah air terjun terdingin yang pernah saya kunjungi seumur hidup saya. Udara di sini sejuk sekali, jadi pas untuk bersepeda dan juga menikmati suasana di Dusun Wonomulyo. Bersepeda menjadi pilihan saya untuk menikmati sisi lain keindahan alam Wonomulyo. Pemandangannya memang cantik sekali, tapi saya cukup dibuat lelah dengan jalanannya yang mendaki dan juga menurun. Tapi nggak apa-apa, sepadan dengan keindahan yang disajikan di dusun ini. Akses jalan di Dusun Wonomulyo terbilang bagus dengan lintasan dan kelokan naik turun. Pada bagian sisi dusun ini dikelilingi perbukitan sekaligus lahan pertanian warga sekitar. Hampir 90% masyarakat Wonomulyo membudidayakan tanaman pertanian. Jenisnya pun sangat beragam. Karena ini semuanya sepertinya penuh dengan lahan-lahan pertanian masyarakat lokal, jadi saya mau mencoba mengeksplor kira-kira ada apa aja sih di sini. Tidak hanya pertanian, potensi ternak di daerah Poncol juga menarik perhatian saya, seperti yang satu ini. Dan ini di depan ada yang menarik perhatian saya. Ada orang yang lagi menunggangi sapi. Mari kita gali lebih dalam lagi, kira-kira saya bisa nyobain nggak ya? Melintasi desa Janggan, saya menjumpai jenis sapi yang membuat saya penasaran. Secara postur, sapi ini jauh lebih besar dibandingkan jenis sapi pada umumnya. Mas, permisi. Iya, Mbak. Ini kok sapinya dinaikin? Iya, ini memang sapi tunggang, Mbak. Memang sapi tunggang? Sapi tunggang. Apa jenisnya? Ini sapi PO. Sapi PO? J. Saya boleh nyobain? Monggo. Aman? Aman. Sapi PO alias peranakan ongol merupakan jenis sapi ternak dengan ukuran 3 kali lipat dari sapi umumnya. Sapi yang berasal dari India ini kuat membawa beban manusia dengan karakter yang cukup jinak. Tapi badan dan kakinya itu kayak tidak terlalu, kayak tidak sejalan gitu. Jadi saya harus menjaga keseimbangan. Tidak hanya sapi peranakan ongol, warga di sini juga memelihara sapi jenis lain seperti Limousin, Belgian, Simmental, dan Pegon. Sapinya gede-gede semua, saya kaget. Ini ukurannya hampir sama dan sepertinya semua sapi-sapi di sini adalah sapi terbesar yang pernah saya lihat dan untungnya jinak sekali. Ternak sapi jumbo banyak terdapat di sekitaran Jawa Tengah. Perawatan sapi sangat diperhatikan untuk memaksimalkan perkembangannya. Habis ini diapain Mas? Dikasih makan sapinya biasa? Berapa kali sehari dia makan Mas? 2 kali, Mbak. Oh, 2 kali aja? Iya. Jam-jamnya biasa jam berapa? Jam 7 pagi sama jam 1 siang. Oh ini peletnya. Selain rumput, pelet dan konsentrat adalah kombinasi pakan dalam teknik perawatan sapi besar. Nah, ternyata sapi-sapi ini sama seperti manusia. Kalau makan itu juga ada hidangan pembukanya. Ini adalah konsentrat yang digabungkan dengan pelet untuk membantu melancarkan pencernaan sapinya. Ini satu aja kan ya Mas? Ini dia hidangan pembukanya, nggak perlu dibasahin, tinggal dituang aja.
Kalau mau megang sapi itu jangan takut-takut karena mereka bisa ngerasain emosi kita juga. Jadi kalau kita takut, mereka juga takut. Tapi kalau limosin ini memang tidak seramah PO ya Mas ya? Dari tiap ekor sapi yang ada di sini, rata-rata memiliki bobot lebih dari 800 kg. Harganya pun terbilang tinggi, mencapai puluhan juta rupiah. Selain rutin dikasih makan, sapi-sapi ini juga harus dimandikan karena berpengaruh terhadap kesehatannya. Tapi mandi ini itu nggak perlu pakai sabun ya Mas ya? Cukup pakai air aja karena udah bersih sapinya. Mas, ini udah bersih ya Mas? Saya lanjut dulu kalau gitu. Makasih. Wow, ini tinggi banget. Ini tinggi banget.